Selain jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim nasional senior, saudara-saudara, para pemain Malaysia B23 ini juga minim jam terbang di liga, saudara-saudara, di liga super khususnya di kasta tertinggi. Ya, itulah yang membuat mengapa fisik, kemudian stamina, kemudian pengalaman, kemudian ya mentalitasnya jauh tertinggal dari Vietnam, dari Uzbekistan, bahkan dari Kuwait, saudara-saudara, apalagi dari Indonesia. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita obrolin, kita omongin, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, saudara-saudara, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, tim nasional Malaysia U23 Harimau Malaya bawah 23 tahun ini gagal, saudara-saudara. Gagal memenuhi harapan untuk layak. Layak itu apa? Lolos. Lolos ke Olimpik di Paris 2024 mendatang. Bukan hanya gagal, saudara-saudara. Harimau Malaya asuhan Juan Torres Garrido ini juga tampil mengecewakan. Beberapa pengamat di Malaysia mengatakan itu memalukan. Beberapa pandit di Malaysia mengatakan itu ya bikin malu lah. Itu kayak begitu kira-kira lah. Beberapa netizen supporter juga mengungkapkan pendapat yang sama. Kenapa? Karena Malaysia ini kalah 3 kali, saudara-saudara. Bukan hanya kalah 3 kali. Mereka menjadi satu-satunya negara di ASEAN peserta Piala Asia U23 ini yang tidak meraih kemenangan. Thailand walaupun tersingkir, dia sempat meraih 1 kemenangan melawan Irak. Kemudian Vietnam dan Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final dengan 2 kemenangan, saudara-saudara, dengan 2 kemenangan dan penampilan yang bagus serta beberapa gol yang cukup cantik. Itu dibandingkan dengan negara Asia Tenggara ya, saudara-saudara. Sementara secara overall, saudara-saudara, secara umum Malaysia ini berada di peringkat paling bawah di Piala Asia U23. Mereka hanya mencetak 1 gol dan menderita 6 gol. Jadi selisih golnya adalah -5. Ini jumlah ini mereka bahkan berada di bawahnya Uni Emirat Arab yang menghasilkan 1 gol dan menderita 5 gol dari 3 pertandingan. Jadi Malaysia berada di peringkat paling bawah, saudara-saudara. Ini adalah hasil yang sangat mengecewakan, yang tidak sesuai ekspektasi. Dan semakin mengecewakan karena sebelumnya bulan lalu tim nasional senior mereka Harimau Malaya yang tim utamanya itu juga peringkat FIFA, ranking FIFA-nya turun secara signifikan dan disalip Indonesia setelah menderita 2 kekalahan dari Oman pada kualifikasi Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Jadi ini penderitaan Malaysia dalam 2 bulan terakhir ini, bulan Maret dan April. Bulan Maret dan April ini semakin lengkap, saudara. Pertanyaannya adalah mengapa Malaysia ini bisa tampil mengecewakan? Padahal sebelum pertandingan, saat berangkat ke Doha itu mereka menjalani persiapan yang cukup panjang, saudara-saudara. Cukup panjang. Ada pertandingan uji coba di Kuala Lumpur melawan India. Ada pertandingan uji coba di Qatar sendiri dengan hasil yang tidak terlalu menggembirakan juga.
Kenapa saudara-saudara? Kenapa mereka hasilnya buruk walaupun persiapannya sudah maksimal? Jadi ada beberapa analisis yang dilontarkan oleh pengamat di Malaysia, pandit di Malaysia, penggemar di Malaysia maupun media, termasuk dari luar Malaysia melakukan analisis. Dan dari kesimpulan yang saya ambil saudara-saudara, dan juga dari pengamatan komentator gadungan sendiri itu saudara-saudara, faktor pertama yang membuat Malaysia U23 Harimau Malaya bawah 23 tahun ini gagal total adalah pengalaman saudara-saudara. Pengalaman ini sudah pernah saya bahas di edisi sebelumnya waktu Malaysia bertemu Vietnam kalau nggak salah. Itu saya sudah bahas. Pengalaman. Kenapa? Pengalaman pemain-pemain Malaysia U23 ini sangat minim di level internasional, di level Asia, di pertandingan yang berat itu minim sekali. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bermain. Hanya sedikit, hanya 1, 2, 3 pemain yang diberi kesempatan main oleh Kim Pan-gon di tim nasional senior. Dan itu pun bukan di pertandingan kompetitif sekelas Piala Asia atau sekelas kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka hanya di pertandingan-pertandingan ya sparring partner lah. Uji coba yang lawannya ringan. Seperti Papua Nugini atau Solomon atau mana lagi ya, lupa saya. Itu pengalaman itu sangat penting. Berbeda sekali dengan Vietnam, dengan Uzbekistan, dengan Thailand, dengan Indonesia, dengan mana lagi, Korea, dengan Arab Saudi, dengan Jepang, dengan Irak, dengan mana-mana lah. Yang pemain-pemain juniornya itu sudah diberi kesempatan untuk bermain di tim nasional senior di pertandingan yang resmi, yang kompetitif dengan tekanan yang berat. Nah, ini tidak ada dalam tim nasional Malaysia, saudara-saudara. Kedua adalah fisik, stamina, dan lain-lain. Dan itu terkait dengan Liga Super Malaysia. Begini, Liga Super Malaysia itu memang harus kita akui salah satu liga yang bagus di Asia Tenggara ya. Karena mereka mengirimkan peserta ke Liga Champion Asia Elite. Nah, Liga Champion Asia Elite dan Liga Champion Asia Elite itu harus kita akui. Tetapi dibalik kehebatan, kebagusan, bagusnya Liga Malaysia itu, kebaikan Liga Malaysia itu juga ada faktor negatifnya. Faktor negatifnya itu apa? Terlalu banyak pemain asing, terlalu banyak pemain impor. Ada 7 atau berapa ya, atau 10 atau berapa lah. Banyak sekali pemain impor di Liga Super Malaysia, pemain asing. Begitu pula di liga di bawahnya. Liga apa ya? Liga MFL atau apalah, Liga Perdana atau apa. Itu juga banyak sekali pemain asing, pemain impor. Akibatnya saudara-saudara, dengan banyaknya pemain dari luar negeri itu, luar negara, luar Malaysia itu, kesempatan kepada pemain muda, kepada pemain belia. Kalau istilahnya Malaysia itu pemain belia, pemain muda. Youth player itu sangat terbatas, saudara-saudara, sangat terbatas. Jadi akibatnya, saudara-saudara, para pemain utama U23 ini banyak yang main di liga, di tim keduanya. Misalnya Selangor 2, Johor Darul Taksim 2 yang bermain tidak di Liga Super, di liga di bawah. Apalagi mereka juga punya liga. Jadi itu walaupun bagus di liga level bawah itu, tetapi kan level kompetisinya kan berbeda dengan Liga Super, saudara-saudara. Jadi berbeda sekali. Jadi itulah yang mempengaruhi. Sementara hanya ada sejumlah pemain U23 ini, Malaysia Harimau Malaya bawah 23 tahun ini yang bermain di Liga Super di tim utama. Tetapi saudara-saudara, itu juga dengan jam terbang, dengan jumlah menit bermain yang sangat sedikit. Kita ambil contoh saja ya, kipernya itu si Sik Izam Nasrel yang main di Negeri Sembilan. Itu selama musim kemarin itu, musim Liga Super itu dia hanya bermain 2.250 menit. Itu si Sik Izam. Kemudian Mugairi Atmal itu bermain 1.684 menit bersama Selangor. Ada lagi Sarafanan itu bermain 1.252 menit bersama KLCT. Sementara Safwan Maslan itu bermain 1.063 menit bersama Terengganu. Bandingkan coba saudara-saudara dengan pemain-pemain Vietnam, pemain-pemain Uzbekistan, pemain-pemain Kuwait. Termasuk juga pemain-pemain tim nasional Indonesia yang banyak sekali bermain di Liga 1. Faktor ketiga, saudara-saudara, yang tak kalah penting adalah perubahan kalender kompetisi di Malaysia. Perubahan kalender di Malaysia. Biasanya kompetisi di Malaysia, Liga Super, Liga Premier, atau Liga apa, Liga 3 atau Liga apa. Pokoknya kompetisi di Malaysia, Liga itu bermain pada tahun kalender. 2020, 2021, 2022, 2023,
2024. Nah, seharusnya 2024, tetapi mereka melakukan perubahan menjadi format season seperti mengikuti guidance, mengikuti agenda di Asia, di Konfederasi Sepak Bola Asia, di AFC. Itu sekarang kan berubah menjadi 2004-2005, saudara-saudara, liga di kompetisi ini. Akibatnya kompetisi yang biasanya berjalan pada Februari, pada Februari itu harus mundur sampai bulan depan, sampai Mei, saudara-saudara. Nah, berarti sementara kompetisi di Malaysia itu terakhir kali itu kalau nggak salah November. Artinya ada jeda waktu yang cukup lama bagi pemain itu untuk menganggur, istilahnya, untuk jobless. Tidak ada pekerjaan, mereka hanya berlatih. Bahkan beberapa hanya baru menjalani pemusatan latihan dia bulan Januari, bulan Februari. Jadi ada jeda waktu yang lama, mereka tidak berkompetisi, dan itu cukup berpengaruh. Karena kalau hanya latihan saja, saudara-saudara, latihan saja, kebugaran fisik, kemudian levelnya akan berbeda ketika pemain-pemain itu tampil di kompetisi. Ini berbeda sekali dengan Vietnam, yang Liga Vietnam sedang berjalan, di Uzbekistan juga liganya berjalan, di Kuwait juga liganya berjalan, di Thailand juga berjalan, di Indonesia juga berjalan. Walaupun harus bentrok dengan klub, harus susah bernegosiasi dengan klub, tetapi itu bagus secara fisik, secara stamina, karena pemain sudah berada dalam fase kompetisi, sehingga ketika dia bergabung dengan tim nasional, ketika dia tampil di sebuah turnamen seperti ini, pelatih tidak memulai lagi dari nol. Nah, pelatih tidak memulai lagi dari nol karena pemain sudah siap secara fisik, secara kebugaran, mereka siap berkompetisi. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh Harimau Malaya bawah 23 tahun ketika bertanding di Piala Asia U23. Ini juga yang tidak dimiliki oleh tim nasional Malaysia senior ketika bulan lalu menghadapi 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Oman, saudara-saudara. 3 faktor tersebut, saudara-saudara, menurut sejumlah orang ya, sejumlah pengamat pandit di Malaysia, sejumlah komentator di Malaysia, sejumlah netizen, fans, apa segala macam di Malaysia, ada faktor keempat tapi menurut saya ini adalah faktor subjektif dan faktor non teknis yang mempengaruhi performa tim nasional Malaysia dalam 2 bulan terakhir, baik di level senior maupun di level junior. Apa itu, saudara-saudara? Adalah kepengurusan di Football Association of Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Datuk Hamidin. Nah, banyak orang meragukan kapasitas Datuk Hamidin ini, saudara-saudara. Banyak yang meminta adalah pergantian kepengurusan di Malaysia supaya Datuk Hamidin ini tidak kembali menjabat, karena menurut beberapa orang, ya saya juga nggak tahu apakah ini benar atau tidak, saudara-saudara. Ini hanya pendapat saja lah ya, namanya pendapat itu kan bisa benar, bisa salah, bisa objektif, bisa subjektif. Menurut mereka, Datuk Hamidin ini kurang melakukan lobby yang bagus untuk membina tim nasional Malaysia, khususnya lobby dengan pemilik klub. Nah, misalnya dengan pemiliknya Johor Darul Taksim, dia kesulitan melobi walaupun untuk mendapatkan pemain terbaik Johor Darul Taksim dilepaskan. Misalnya dalam kasus Arif Aiman. Kemudian si Datuk Hamidin ini, FAM ini juga dianggap kurang bagus dalam melakukan naturalisasi, dalam memilih pemain-pemain warisan, dalam memilih pemain-pemain keturunan yang akan digunakan oleh tim nasional Malaysia asuhan Kim Pan Gon maupun di level-level yang lainnya. Kenapa? Karena sampai saat ini sudah banyak sekali rumor, banyak sekali kabar yang menyatakan bahwa Malaysia punya sejumlah pemain keturunan, pemain warisan yang main di klub-klub Eropa. Misalnya si Freddy Druij apa. Terus ada lagi pemain yang di Arsenal, anak muda. Kemudian ada lagi pemain yang anak muda yang ada di Manchester United. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Sebaliknya, Football Association Malaysia itu justru menaturalisasi pemain-pemain asing, pemain-pemain impor di Liga Super Malaysia, seperti si Romel Morales lah, Paulo Josue lah, Endrick lah, terus siapa lagi? Aguero lah, yang ternyata juga tidak banyak membantu perkembangan tim nasional Malaysia itu sendiri. Saran saya sebagai komentator gadungan dan sebagai tetangga yang baik, saudara-saudara, sebagai pengamat sepak bola di Asia Tenggara, saran saya kepada Malaysia, sepak bola Malaysia itu harus berbenah lah, khususnya dalam hal penggunaan pemain asing, pemain impor di Liga Super Malaysia. Ya memang saya secara sportif mengakui kualitas Liga Super Malaysia lebih bagus dari Liga Indonesia, Liga 1 Indonesia yang ya amburadul lah.
Walaupun Liga Indonesia juga sedang berada dalam tahap menuju ke arah yang lebih bagus. Tetapi Liga Malaysia, Liga Super Malaysia cukup bagus, terbukti dengan ada klub yang main di Liga Champion Asia Elite. Tetapi saudara-saudara, minornya itu yang seperti yang saya bilang tadi, terlalu banyak pemain asing, terlalu banyak pemain impor. Saudara-saudara ingat, ketika dulu tahun 2000 berapa ya? 2010, 2011 itu kan Malaysia juara Piala AFF. Kemudian SEA Games-nya juga juara SEA Games mendapat medali emas. Waktu itu saya ingat saya mengalahkan Indonesia. Pelatihnya adalah Raja Gopal di senior dan Ong Kim Sue di U23. Mereka menggunakan pemain-pemain yang bagus sekali, saudara-saudara. Pemain lokal Malaysia ketika itu bagus. Pemain tempatan. Player tempatan. Nah, bahasa Malaysia itu bagus sekali, saudara-saudara. Pemain-pemain bagus yang sukses menurut saya. Kenapa mereka bisa bagus? Karena mereka diberi kesempatan bermain di Liga Malaysia secara reguler. Kalau seingat saya, saudara-saudara, waktu itu kompetisi di Malaysia belum mengizinkan pemain impor. Bahkan tidak ada pemain asingnya, tidak ada pemain impor. Jadi itu bagus sekali sehingga membuat pemain-pemain tempatan itu, pemain-pemain muda, player belia, player tempatan. Pemain-pemain lokal Malaysia itu mendapatkan kesempatan bermain, mendapatkan jam terbang yang bagus sehingga mereka bisa terbina dengan baik ketika bermain di tim nasional. Mereka bagus sekali waktu itu mengalahkan Indonesia di final Piala AFF, mengalahkan Indonesia di SEA Games, di final SEA Games di depan ribuan penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi itu adalah salah satu contoh generasi sukses di sepak bola Malaysia yang tampaknya harus coba diulang lagi. Memperbaiki jumlah pemain impor, jumlah pemain asing di Liga Super Malaysia, saudara-saudara, mengurangi atau membatasi. Bisa juga mungkin jumlah pemain impornya, pemain asingnya boleh lebih banyak, tapi ada regulasi seperti misalnya kewajiban menampilkan pemain muda, misalnya 3 atau 2 pemain muda wajib main 90 menit atau 45 menit di 2 babak. Itu juga bisa diambil. Selain faktor itu juga, saudara-saudara, yang paling penting kalau Malaysia mau sukses adalah menghentikan program naturalisasi pemain asing. Pemain impor itu nggak berguna, saudara-saudara. Nggak ada manfaatnya menaturalisasi pemain asing yang ada di Liga Super Malaysia. Karena ilmu yang didapatkan tidak ada. Karena mereka juga berkutat di situ-situ saja. Habitat mereka di situ saja. Habit mereka di situ saja. Lingkungan mereka, lingkungan yang sama dengan pemain-pemain lokal Malaysia. Itu tidak ada guna. Morales, Aguero, kemudian siapa itu? Guilherme de Paula, Sumareh, itu kan pada akhirnya juga hilang semua, saudara-saudara, karena memang tidak ada ilmu yang didapat dari situ. Kalau mau melakukan naturalisasi atau menggunakan pemain-pemain keturunan, itu jauh lebih bagus. Pemain-pemain impor, pemain-pemain warisan, pemain-pemain keturunan Malaysia, berdarah Malaysia yang bermain di luar negeri, ya, seperti si Noalen lah. Tapi sayangnya Noalen sudah buru-buru balik ke Malaysia. Itu jauh lebih bagus. Misalnya Malaysia bisa menemukan, ya, bekerja sama dengan talent scout dari luar negeri, bekerja sama dengan agensi, bekerja sama dengan kedutaan besar Malaysia di luar negeri sana, atau membentuk semacam task force, tim khusus untuk melacak, mencari pemain-pemain berdarah Malaysia di luar negeri sana, di Eropa. Karena itu akan jauh lebih bagus. Dan ilmu yang mereka dapatkan itu akan jauh lebih berguna daripada melakukan naturalisasi kepada pemain-pemain asing, kepada... Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Dari London sampai Istanbul, dari San Francisco sampai New York, saudara-saudara. Semua sudah kita bahas tentang alasan, tentang penyebab, tentang kegagalan tim nasional Malaysia U23. Harimau Malaya bawah 23 tahun selama mengikuti Piala Asia U23, saudara-saudara. Malaysia itu tersingkir secara menyakitkan, secara memalukan. Dia menjadi negara yang paling buruk penampilannya di Piala Asia U23. Bukan hanya di level ASEAN, saudara-saudara, melainkan juga di level Asia. Dia tidak dapat poin, selalu kalah dari Uzbekistan, kalah dari Vietnam,
kalah dari Kuwait, saudara-saudara. Bahkan kalah juga dari Kuwait dengan hanya memproduksi 1 gol, saudara-saudara, dan menderita banyak sekali golnya. Ini kekalahan yang menyesakkan, yang memalukan, dan sekaligus menjadi penggenap kekalahan di bulan sebelumnya. Tim nasional senior Malaysia yang disebut sebagai Harimau Malaya itu juga kalah pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Oman. Kekalahan itu membuat peringkat FIFA Malaysia, ranking FIFA Malaysia di bulan kemarin itu disalip Indonesia, turun lumayan lah. Turun lumayan dan kemudian disalip Indonesia, saudara-saudara. Ini menjadi semacam hasil yang buruk lah bagi Malaysia. Dan tadi kita juga sudah menjabarkan penyebabnya. Misalnya penyebab pertama tentu saja pengalaman, saudara-saudara. Pengalaman pemain Malaysia U23 ini tidak banyak yang mendapatkan kesempatan bermain di tim nasional senior. Kemudian fisik juga berpengaruh, stamina. Kenapa? Karena pemain-pemain Malaysia U23 itu sangat jarang mendapatkan kesempatan bermain di Liga Super Malaysia, di tim utama, saudara-saudara. Hanya ada beberapa pemain saja yang bermain di Liga Super Malaysia, tetapi juga menit bermainnya tidak banyak. Misalnya si Sik Izam Nasrel, kipernya Negeri Sembilan itu hanya 2.250 menit musim lalu. Kemudian kapten tim Musyairi Ajmal itu hanya bermain 1.684 menit bersama Selangor. Kemudian Sarafanan bermain 1.252 menit bersama KL City. Kemudian Safwan Maslan bermain 1.063 menit bersama Terengganu. Bandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, seperti Uzbekistan, bahkan Kuwait. Apalagi Indonesia yang pemainnya banyak berasal dari liga kasta tertingginya. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada pula di TikTok, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi dengan tema-tema yang berikutnya, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!